Bang, Balas PA. Iya, iya. ya, ini kan yang lagi trending ini yang dua ini ya Bang ya. Nah, kalau kita yang Lukas 2 nomor 11, itu dikatakan Kristus Tuhan itu pada waktu dilahirkan. Di dalam Roma 14 nomor 9, itu pada waktu mati bangkit. Kristus itu mati bangkit baru jadi Tuhan. Iya, apa masalahnya? Nah, itu apakah Kristus yang sama seperti itu? Itu yang Roma 14 itu, nomor 9 itu sama dengan Kisah Para Rasul 236 itu. Karena Nabi Daud menubuatkan adanya kenaikan Kristus, kenaikan Mesias yang tidak ditinggal di alam maut dan raganya tidak mengalami kebinasaan dan diangkat oleh malaikat atau tangan kanan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa karena untuk itulah sebab Yesus yang kau salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Kata pertamanya apa? Orang Israel harus tahu. Iya kan? Orang Israel harus tahu. Padahal orang Israel kan sudah diberitakan sama malaikat. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Karena diumumkan tuh sama malaikat tuh. Iya kan? Nah, sedangkan ada pengulangan kedua. Diberitakan lagi tuh kepada orang Yahudi bahwa yang telah disalibkan ini telah dijadikan menjadi Krios dan Kristus bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Kan tadi Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam. Siapa? 3 hari 3 malam. Anak manusia kan? Ya. Pertanyaan saya, Dinda, pertanyaan saya. Bolehkah anak manusia ini masuk ke dalam kubur sebelum ada penyaliban? Tidak boleh. Dengan kata lain, tanda angkatan jahat adalah bingung. Bingung. Tanda angkatan jahat itu adalah salib. Paham enggak di sini? Bisa enggak kemudian anak manusia ini keluar dari kubur tanpa penyaliban? Tidak bisa. Ya nggak bisa. Maka sama ketika saya berkata, kenapa salib dulu itu lambangnya ikan? Ada nggak yang kajiannya sampai ke sana? Dulu lambang salib itu ikan. Iya betul Gurunda. Simbol ikan dulu ikan. Ikan. Kok ikan? Nabi Yunus. Sekarang kok salib? Yesus anak manusia. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Hari ketiga keluar nggak? Keluar. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Bisa nggak Yesus masuk dalam perut bumi kayak apa? Nuklir masuk? Enggak kan? Tapi melalui proses apa? Penyaliban. Berarti salib ini simbol untuk angkatan Jahat. Itulah yang dinubuatkan Daud di khotbah Petrus, di Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Coba baca nomor 29-nya. Itu dibahas tuh, nomor 29 nomor 30. Ya, silakan Anda baca. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. 30-nya, Bang? Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayo, masuk kubur nggak? Yang dinubuatkan ini masuk kubur nggak? Enggak. Mengalami maut nggak? Enggak. Nah itu dia. Terus, baca terus, dibaca lagi lanjutannya. Oke. Sebab, betul dulu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi. Dan sesudah sekarang pertanyaan saya, sabar dulu Dinda. Petrus saksi kan? Saksi. Oke. Sekarang baca Lukas 24. Lukas 24, tolong dibaca Lukas 24. Di data nomor 9 sampai nomor
12. 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada Yeah. semua saudara yang lain. Iya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Percaya atau tidak? Tidak. Tidak. Bagaimana mereka mau percaya nih? Katanya dia menjadi saksi. Katanya dia jadi saksi. Jadi yang percaya siapa? Nggak ada. Enggak, ceritanya kan dia nggak percaya. Dia dikabarkan tentang apa? Dikabarkan tentang apa? Tidak ada mayat dikubur kan? Betul. Percaya nggak mereka? Nggak. Berarti kesaksian mereka ini adalah kesaksian bahwa guru mereka itu sudah terangkat sesuai dengan yang dibuatkan oleh Nabi Daud. Apa urusannya Petrus dan kawan-kawannya tentang mayat dalam kubur itu? EGP. Andai kesaksiannya itu berhubungan dengan orang yang dikubur ini, maka dia akan percaya, oh iya memang kami saksi. Kami memang saksi kok. Coba baca nomor 12-nya. Baca nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, katanya saksi. Kok jadi bingung ente? Katanya tadi kamu berkhotbah kau yang saksi. Itu di Lukas Kisah Para Rasul 2 loh itu. Itu cerita dari orang yang sama loh. Berarti bohong, Bang? Bukan bohong. Yang disaksikan itu memang udah terangkat ke langit. Yang dikubur ini membingungkan dia. Karena itu nggak ada urusannya lagi dengan mereka, murid-murid Yesus. Makanya yang bercerita tentang kebangkitan itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Itu tanda Yunus itu diberikan nggak untuk murid-murid Yesus? Iya. Tidak, adekku. Makanya ketika didatangi oleh Maria, orang itu dalam kubur sudah nggak ada loh. Mereka nggak percaya. Kalau mereka dikasih tanda Yunus, mereka pasti menghitung. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya memang. Ini udah hari ketiga loh. Dia sudah janji ke kami akan bangkit. Betul nggak? Tuh. Berarti dia harus percaya atau jangan percaya? Percaya? Iya percaya. Percaya nggak mereka? Ya berarti bukan tanda untuk mereka itu. Yang diberi tanda bangkit hari ketiga itu adalah angkatan murid-murid yang tidak jahat. Nerima ndak itu? Tidak. Tidak percaya mereka. Makanya tentang kenaikan daripada kenaikan daripada Yesus, itu mereka sudah jadi saksi. Ketika dikatakan mayatnya tidak tubuhnya nggak menjadi mayat, dia nggak ada dikubur, nggak ditinggalkan dunia orang mati. Memang aku saksi, kami saksi. Itu betul. Makanya yang kau salibkan ini bukan guru kami. Tetapi karena kalian itu ngotot sekali, maka Tuhan menjadikan yang kau salib itu serupa dengan guru kami. Juga menjadi Kurios, juga menjadi Tuhan, juga menjadi Kristus. Tapi bagi kalian angkatan jahat, bukan bagi kami, sorry. Maka apa nomor 40-nya? Coba baca nomor 40-nya tuh. Dia dikecam, Petrus mengecam. Petrus mengecam. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Petrus mengecam, dan apa kata Petrus? Segeralah kalian selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Ayo. Jadi angkatan jahat ini untuk siapa, Bang? Angkatan jahat ini mereka yang menerima kemudian kebangkitan Kristus. Sementara murid-murid yang asli itu tidak percaya. Tapi murid-murid yang asli pun sudah tahu bahwa bagi mereka itu ada Kristus, yaitu Kristus palsu. Dan bagi mereka juga ada Kristus, yaitu yang mereka saksikan sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Ada nggak orang Yahudi Bani Israel sekarang menjadi pemimpin gereja? Tidak ada. Nggak ada, karena tidak ada keturunan dari murid-murid Yesus yang keturunannya menjadi Kristen. Nggak ada yang menjadi angkatan jahat. Sisa-sisa murid Yesus itu pengajarannya Siti Fatimah, istri Rasulullah, Siti Khadijah, istri Rasulullah. Siapa lagi? Pendeta Bukhaira.
Itu sisa-sisa dari keturunan murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan. Khotbah Petrus itu menerangkan tentang angkatan jahat dan menerangkan tentang angkatan yang tidak jahat. Angkatan yang tidak jahat adalah mereka yang menjadi saksi tentang kenaikan gurunya karena siapa? Karena tangan kanan Elohim. Coba di dalam Lukas 4 nomor 6. Sorry. Di dalam pengajarannya kemudian ketika dicobai oleh iblis. Apa kata iblis Lukas 4 dan Matius 4 itu? Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul? Betul. Itu terrealisasi itu. Itulah khotbah Petrus. Ketika kemudian dia terancam untuk dibunuh, malaikat Tuhan turun menantang Yesus di tangannya agar Yesus terangkat ke langit, agar dia tidak kena musibah. Kalau tidak percaya dengan materi saya, silakan buka Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Tidak akan pernah diizinkan Yesus itu tersentuh oleh kejahatan orang-orang pada zamannya. Tidak tersentuh sedikit pun. Yesus itu tidak tersentuh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, aku diberkati dimanapun aku berada. Itu Quran tuh. Dimanapun aku berada, kata Nabi Isa, aku senantiasa diberkati. Bukan dikutuk, Cahayu. Makanya Petrus itu mengecam mereka. Coba Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kita lihat. Nah, lihat. Oh, anak ini memang harus belajar tentang penyaliban. Pernah dia ngaku, aku nggak paham. Hampus sudah. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 36. Nomor 40. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, loh, itu di situ siapa? Petrus kan? Ya, Harusnya kalau salib itu berkat, apa yang seharusnya Petrus ucapkan? Kalau salib itu berkat. Berbahagialah kalian yang telah menjadi pelaku firman, sebab karena kalian miliaran manusia terselamatkan karena kerjaan kalian. Betul? Tapi apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Baca nomor 39-nya boleh? oke bang. Siap. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Keren kali, bah. Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Betul ya? Betul. Dan Allah akan menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki. Benar nggak? Benar. Ini boleh dibaca lagi? Data 39, diulang lagi? Pakai senyum. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, dipanggil sebagai apa? Ditentukan sebagai apa? Ditentukan sebagai keturunan para pelaku angkatan jahat itu. Pernah nggak dengar di dalam Bible? Aku Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Pernah dengar? Jujur belum? Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat dari siapa? Dari orang-orang yang membenci Tuhan. Pertanyaan saya nih. Sebelum saya kasih datanya, pertanyaan saya nih. Kira-kira Tuhan sayang atau benci kepada yang menyalib? Yang berencana menyalib Yesus itu Allah sayang nggak? Benci. Juga. Benci ya? Ya. Berarti kerjaan mereka kutuk atau berkat? Kutuk. Tuh. Masa sih? Tapi mereka anak-anak Tuhan. Oh, Mana Tuhan ini dipilih sisi. Gak pilih sisis. 1/8 itu ya? Hah? Yang tadi abang bilang, datanya. Nggak tahu aku. Lupa. Ayo abang jangan kayak gitu bang. Kok jadi kayak gitu jadinya? Kok jadi aku yang ditanya? Kok jadi aku yang dikecam? Abang bilang pernah dengar, nanti saya akan kasih data katanya. Oh iya? Masa sih? Itu Iya, dosa abang waris bilang, itu. nanti saya akan kasih data. Itu dalilnya dosa waris itu. Ayo. 1/8 enggak bang? Apa? Nggak tahu. Ayo.
Ayo, yang mana nih? Iya, 1 Samuel 8. Coba dibaca. Sebentar Bang. Aduh. Keluaran 20 nomor 5, Cahyu. 20. 20 ya Bang? Iya, iya. 25 ya? Nomor ulangan 20, Keluaran 20 nomor 5. Nomor 5. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran 20 nomor 5 kok kayak gitu bunyinya? Iya Bang. Kok kayak Oten? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan. Masa sih? Nah, Bang yang salah. Mana ada? Mana ada? Salah. Mana ada? Keluaran 20 Bang. Iya udah benar itu. Iya. Enggak, Iya. yang keturunan pertama kedua itu Bang. Iya udah betul. Keluaran 20 nomor 5 dan ulangan 5 Oh, iya, nomor ya. 9. Gitu loh, Dik. Kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga. Dan Karena- kepada orang-orang. Karena terakhirnya, kalimat terakhirnya. Baca. Karena Mana karena nggak ada Bang. Kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka membenci aku. Membenci utusanku sama dengan membenci. Aku, Menghapuskan hukum-hukumku sama dengan membenci. Allah. Menghalalkan babi yang kuharamkan sama dengan membenci. Allah. Hukum kekal yang kuperintahkan agar bersunat kulub, dia batalkan, itu sama halnya membenci. Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Kenapa Islam itu datang di abad ke-7? Karena keturunan sampai keturunan keempat ini harus ditumis dulu pakai tinja di neraka. Kenapa harus Islam itu turun di abad ke-7? Kenapa bukan di abad ke-5? Kenapa di ke-6 atau ke-3 atau pada saat itu juga? Karena kalian turunannya keempat harus disiksa dulu sama Tuhan kami. Masih mau datang besok. Jadi dulu pernah saya ditanya gini. Kami mau jebak kamu Bang Suma. Lu jebak apa gue bro? Lu bilang kan bahwa di Bible itu nggak ada dosa waris. Ada kawan. Dia dengan senangnya mengatakan, apa sih dosa waris itu? Nggak ada. Ada. Bahkan 2 dalilnya. Serius loh. Betul. Kalau ada lu berani keluar dari Islam. Jadi waktu itu ku bilang begini. Ya udah, pasrah. Dia bacalah Keluaran 20. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Wah, aku juga jadi kaget kan? Yang keempat? Yang benar loh. Di mana tadi? Keluaran 25. Ternyata yang membenci aku. Jadi gue bilang, pantesan aja bro, kamu keturunanmu nanti sampai berujung kepada bertemu dengan Yesus, utusan Tuhan. Kenapa? Karena keturunanmu. Kamu ngajarin mereka untuk menghilangkan perintah Tuhan. Kau menyembah kepada utusan Tuhan. Kau menyembah kepada makhluk Tuhan. Siap itu, cucu-cucumu juga demikian. Keturunannya keempat sudah dikutuk. Nanti keturunan keempat yang ke bawah lagi dikutuk lagi. Jadi ke-8. Dari situ ke-8, ke-4, ke-8. Sampai kiamat ketemulah Yesus. Keturunan kalian yang terakhir ketemu Yesus. Mereka yang diusir. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai sini paham? Itulah yang disebut Petrus. Apa kata Petrus tadi? Coba dibaca lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 39. Sedikit lagi. Ayo. Baca. Baca. Ayo. Enggak ada suaranya. 9. Ya, 39. Kau baca Kisah Para Rasul 29 mah langsung nge-lag dia Bang. Kisah Para Rasul 2. 39. Oh 39. Iya. Oke. 39. Iya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Inilah yang dimaksud. Kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, karena kamu membenci Elohim, maka anak-anakmu, keturunanmu, dan orang-orang yang masih jauh. Maksudnya apa tuh yang masih jauh tuh? Lebih dari keturunan keempat. Kenapa? Karena keturunan keempat harusnya sudah terkat tuh. Keturunan keempatmu harusnya terkat. Benar? Benar. Tapi sayangnya keturunan keempat juga mengajarkan hal yang sama kepada keturunan pertama. Jadi dia masih punya keturunan lain ketiga ke bawah.
Keturunan yang ke-8 harusnya sudah terkat tuh di situ. Datang Nabi Muhammad, harusnya sudah selesai. Tapi tidak, semakin kafir, semakin memperlihatkan kebenciannya kepada Allah. Inilah yang dimaksud keturunan yang jauh, yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk menjadi sesat. Diam. Itu maksudnya. Jadi Kristus yang mati itu, yang bangkit menampakkan diri itu bukanlah Yesus. Mau bukti, dalil? Ya. Baca Markus 16 nomor 12. Ayo. Aduh. Ampun aku Bang kalau data semua ini. Markus 16 12. Oh. 12 ya. 16 12. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 Nah, orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan. pertanyaan Jadi saya. berubah ya? Pertanyaan saya, bukan Yesus berubah. Pertanyaan saya, di mana Yesus menelpon Markus? Markus, aku nanti akan nampak dalam wujud yang lain ya. Ayo. Di mana? Di mana Markus tahu dan di mana Markus dapat informasi? Dan kapan Yesus menelpon Markus? Markus, nanti akan aku nongol, tapi dalam rupa yang lain ya. Ayo. Dari mana Markus tahu? Siapa yang bocorin? Roh Kudus. Kablampets. Masih ada aura-aura otennya. Bagaimana ceritanya? Karena yang dilihat itu bukan Yesus dan mereka menganggap harus Yesus, maka dia mengatakan ini Yesus, tapi dalam rupa yang lain loh. Tapi muridnya nggak percaya Bang memang. Ya memang gak percaya muridnya. Malah dikiranya hantu, Cak Ayu. Bahkan Maria nih, Maria orang yang mengandung dia nih, bahkan jangan terlalu jauh ke situ. Maria, orang yang diurapi sama Yesus, yang diciumi rambutnya sama Yesus, itu nggak kenal Yesus. Apakah kamu melihat mayat Tuhan kami? Ih, kamu sudah bertanya kepada Yesus, masa kau nggak tahu kalau itu Yesus? Iya, aku nggak tahu itu Yesus karena kenapa? Dalam rupa yang lain. Dalam Yohanes ya Bang? Kenapa? Itu dalam Yohanes kan? Yohanes 20 iya. Ketika Maria masuk ke dalam kubur, ke goa itu, masuk ke dalam goa, dia tidak melihat siapapun mayatnya, dia hanya menemukan dikiranya penjaga taman. Iya. Nah, siapa itu yang penjaga taman itu? Nggak tahu. Yesus katanya. Loh, kok Maria nggak tahu kalau itu Yesus? Pertama dia nggak kenal Bang. Makanya, kenapa rupanya ada tompel di muka tiba-tiba? Cuman 2 malamnya dia pergi, malam Sabtu, malam Ahad. Cuman 2 hari pun. Hari Jumat kan sudah terhitung Sabat tuh. Ketika dia pergi, hari Jumat kan masih adanya dia. Jadi malam Sabat, pukul 6 sampai besok 6. Itu kan 1 malam tuh, 1 hari. Nah, besok hari Sabtu, hari Sabat. Terus malam sampai subuh. Subuh jam 6, belum sehari. Berarti 1 malam. 2 malam. 1 hari, 2 malam 1 hari. Masa tiba-tiba berubah muka? Harusnya kalau berubah mukanya itu daging udah jatuh dari pipi kan? Kalau mayat itu, kalau membusuk, iya kan? Iya. Ya, wajar enggak kenal. Harusnya ditanya, manusia buruk rupa, kamu lihat enggak Tuhan kami di sini? Tapi kan enggak. Yang ditanya itu ternyata Yesus. Sama cerita di awal. Ingat enggak ketika kemudian Yudas bertanya, ditanya sama oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Dari itu. Ya kan? Dari Nazaret. Yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Apa jawab orang itu? Akulah yang engkau cari. Sok ngaku lu. Andai saja yang di depannya itu adalah Yesus, ketika ditanya, siapa yang kalian cari? Maka mereka akan berkata, Yudas akan berkata, engkau yang aku cari. Karena yang di depannya Yesus. Tapi karena yang di depannya bukan Yesus, apa kata dia? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban orang itu? Akulah yang kau cari. Berarti apa yang Gurunda. Iya, apa yang terjadi? Mereka mundur seketika. Serentak mereka mundur dan terjatuh. Jatuh. Kenapa jatuh? Cuma nggak kenal dia ya? Iya, nggak kenal. Mereka nggak kenal. Beda, karena beda kan, bukan Yesus anak Maria. Udah. Makanya, Jadi itu Gurunda, itu berarti ketika dia berdoa di Taman Getsemani ya, kemudian datang malaikat. Jangan potong dulu. Iya, betul. Setelah itu datang malaikat, dia berkata kepada murid-muridnya, sudah selesai, ya kan? Nah, di situ mungkin proses Nabi Isa diangkat ya, kemudian digantikan, masya Allah. Oke, Iya. lanjut Gurunda. Coba lihat di Markus itu. Ada yang ditangkap kan? Iya. Markus 14. Ada yang ditangkap. Tetapi lucunya nih, coba analisa matematikanya. Yesus bersama dengan muridnya berapa orang? 13 13 dong. Yudas. Ya, 13.
13. Oh, 13. Yudas sudah berpindah kelompok kan dia? Betul. Ya, jadi Berarti sisa 12. Sisa 12 kan? Betul. ya. Nah, oke. Coba Anda baca Markus 14 nomor 50. 50. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua atau bukan? Semua. Semua. Ketika 11 murid lari, tinggal berapa murid yang tinggal? Seorang. Satu. Tinggal Yudas. satu dong. Oh, Yudas. Yudas kan? Yesus ikut di situ juga? Ikut dong. Tinggal berdua dia. Tinggal berdua kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Baca nomor 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan melinjing. Nah, itu siapa? Yudas. Lalu lari bertelanjang. Yudas atau Yesus? Yang lari. Yesus. Saya ulang lagi. Yudas atau Yesus yang lari? Yesus yang lari bertelanjang. Apa alasannya? Yudas. Caranya dia yang pakai kain lenan, Gurunda. Karena dia yang mau ditangkap. Ya. Kalau Yudas yang lari, apa alasannya Yudas lari? Nggak ada. Nggak ada alasannya. Nggak Ngapain ada, saya lari? nggak ada. Ngapain gue lari? Gue sekarang mau cari 30 keping perak loh. Kok lari pula? Aku kan dijanji 30 keping. Mana 30 keping. Masa gue lari? Jadi yang lari siapa? Murid sudah pada berlarian tuh. Atau jangan-jangan yang lari ini adalah tentara Romawi? Tidak. Nggak mungkin. Ngapain juga si Cuplis lari? Ngapain? Lu udah tentara, udah digaji pun, udah nangkap besar. Lu dapat hadiah pasti. Ngapain lu lari? Nah, jadi siapa kandidat yang paling terkuat yang lari meloloskan diri? Murid sudah pada lari. Yesus. Yesus. Oke, kalau Yesus yang kemudian yang melarikan diri, lalu yang disalib siapa? Yudas. Pintar. Anak-anak Abah pintar, anak-anak Abah pintar. Anak-anak Abah pintar. Kita Pelanggaran kasih bagi Bisa debatas kalah dengan muslim. mengiyakan. Pelanggaran Bagi debater muslim atas nama Bang Juma karena mengiyakan pertanyaan dari sebelah ya. Kena pelanggaran, Bang Juma kalah. Pintar. Yohanes Hore. 13 nomor 4, ketika dikatakan dalam Markus 14 nomor 51, ada seorang laki-laki pemuda di belakang dia tidak dikatakan Yesus loh di situ. Di belakang dia. Di belakang dia loh. Ada seorang anak muda menggunakan kain lenan berjalan di belakang beliau. Pertanyaan saya kepada adik-adik saya nih. Kalau yang menggunakan kain lenan di belakang oknum yang sudah ditangkap yang katanya Yesus, apakah tentara Romawi masih punya kewajiban untuk menangkap oknum tersebut? Enggak dong. Enggak, karena sudah ada yang ditangkap. Iya, karena yang mau ditangkap ini satu orang ini. Pertanyaan saya, kalau gitu kenapa masih dikejar? Kenapa masih? Ini sulit pertanyaannya, Gurunda. Coba Karena mereka nggak yakin bahwa yang mereka tangkap itu Yesus. Itu yang diterangkan Al-Quran. Mereka Quran. tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'an zan wa ma katalu yaqina. Mereka tidak yakin kalau yang mereka tangkap ini adalah Yesus. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Sampai kepada pemberitaan Lukas 25, kisah para rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, sedangkan yang lain mengatakan sudah matang. Oh, Al-Quranku, 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 ya Allah. Kisah para rasul 25. Kanda jawabannya di An-Nisa itu lanjutan 158. Bal rafa'ahullah. Bahkan Allah Masya angkat dia. Allah. Al-Quranku, Masya Allah. Subhanallah. Itulah yang di Al-Quran surah An-Nisa 158 yang diterangkan di mana, Dinda? Di dalam kisah para rasul 2 khotbah Petrus. Berapa? 30? 30? 9. 33 dong. Kisah para rasul 2 nomor 30. 2. Sampai 33. Kan dikatakan, dinubuatkan oleh Daud bahwa dia sang Mesias akan dinaikkan, akan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 yang Dinda Dio sampaikan tadi. Kenapa harus ditangkap? Karena mereka tidak yakin kalau yang ada di depan mereka ini adalah Yesus. Sekarang indikasi terkuat bahwa itu adalah Yesus adalah yang lari itu di mana tertulis? Pakai kain lenan. Yesus berdiri lalu memakai kain Yohanes lenan. 13:4. Keren. Subhanallah. Wajarlah kalian masuk Firdaus. Wajar. Amin. Amin. Wajar. Kalian jadi jangan kayak Elsa Daya ini.
Bekas swab testnya istrinya dipakai dibikinnya roti. Pelanggaran bagi debaters muslim atas nama Bang Zuma 08 official karena ad hominem. Sorry pemain Berarti candaan. bisa terbantahkan ya Bang? Apa itu, Dek? Iya, yang bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi mereka dalam keraguan-raguan. Apakah Yesus betul yang disalibkan? Aduh, sudahlah, Dek. Dengan mereka mengatakan bahwa yang disalib itu terkutuk, itu sudah bukan Yesus. Ya. Bukan, sudah mereka sebenarnya udah jawab sendiri itu. Yang terkutuk itu ya makan suap. Yang terkutuk itu sang pengkhianat. Makanya kan situ Petrus sudah mengatakan loh, kisah para rasul itu, dia mengatakan Daud menubuatkan Mesias dinaikkan, dibangkitkan. Bangkit itu bukan dari bangkit dari tidur, dari kubur. Bangkit itu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur, bangkit dari usahanya, bangkit dari keterpurukannya dan seterusnya. Bukan bangkit dari kuat dado, bangkit dari kubur. Dinaikkan, dibangkitkan, dinaikkan, diangkat, anastemi, diangkat kemudian oleh malaikat tangan kanan. Itu adalah orang yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Seperti Kisah para Rasul itu. 2 nomor 36. Sekarang, ada nggak yang bisa jawab? Antara Bapa Elohim dengan Yesus ada berapa kehendak? Oke, saya yang jawab Bang ya. Tuh. Saya yang Mati meja. Ada juga yang ternyata diam-diam menganggap Yesus ini Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu kehendak, berarti Anda mengaku Yesus itu adalah Elohim. Thank you, Bu. Gimana ceritanya? no, oke. Punya satu keinginan Gurunda. Oke. Mati Thank you, meja. Bun. Bagaimana ceritanya Yesus dengan Tuhannya satu keinginan? Saya bertanya, Yesus, Bapa dan Yesus itu ada berapa kehendak? Oke kan saya yang jawab Bang, kan gitu. Nah, bahwasanya itu Bang, Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah Pakai logat Batak Gurunda. gitu. Karena apa bilang begitu? Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Gitu. Mati Gimana? meja. Nah, Dua kehendak. Dua kehendak antara Bapa dan Yesus, dua kehendak. Nah sekarang kehendak Yesus ingin selamatkan. Ketika dia berdoa, biarlah cawanku berlalu, tapi yang terjadi adalah kehendakmu. Sekarang ada nggak dalil Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan orang yang diutusnya dari ancaman orang-orang kafir. Jadi Yesus itu diselamatkan. Itu yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Begitu Bunda Mila, terima kasih. Oke. Bu kenapa Elsa Day? Dijepit kali kan? kau. Dijepit ibu jari kakinya meja. Kalau Sadai, kalau baru pulang kau minum dari lapo tua, jangan kau naik ke sini. dari yang dulu. Aduh. Aduh. Apa sih? Aduh. Aduh, nang hadong hempeng. Murah kok JK. Murah kok JK, Pak Konjo. Saya mulai dari kan, aku juga dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana? Aduh, Minum dulu Kanda, apa dia bilang? kanda topong ini tak topong bro. Kasih topong. Om cuma tadi bilang bahwa saya dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang benar Bang? Otakmu aja nggak nyambung bang, nggak nangkap Sadai. otakmu bang. Yang mana yang tidak? Itu maksud saya. Sip, Bapak. Lucunya. Asih Michael Ho. Dah, jangan Nanti doh. yang dari dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang benar pernyataanmu Bang Juma? Paham Bang Juma apa maksud dia tuh Bang? Enggak. Dia bilang, katanya, kan abang tanya, apakah mungkin Tuhan itu menghukum orang yang tidak bersalah? Berarti kan Tuhan Iya. menyelamatkan. Dia Nah, tuh kan. dia tidak terima yang itu, Bang. Oh. Maksud saya kan gini. Kan jika ditanya apakah Tuhan itu menghukum orang yang bersalah kan gitu. Tidak. Nah, Orang yang tidak bersalah katanya Elsadai, telinga kau tuh loh. nah kan Coba gini. jangan kau ketawa dulu bang, jangan dulu Bukan pamer-pamer Tuhan ketawa. yang masa Tuhan Bang menghukum firman-Nya kan mungkin. Nah, pintar ini. Berarti nggak mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya. Itu Ya pintar. memang iya. Berarti yang Kan gitu. dikutuk di atas tiang salib siapa?
Loh, yang dikutuk. Bingung sendiri dia. Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, kan kita sudah sepakat dari bahwasan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya, kan gitu. Nah, Yesus itu kan firman-Nya. Ya, Yesus itu betul. kan firman-Nya. Berarti Betul. tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus. Betul? Betul. Nah, jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, Yang kan nggak ada menerima yang suap dikutuk. apaan? Makanya kurangi makan baterai. Akibatnya kayak gitu. Kan kita sudah sepakat tadi kan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya, kan gitu. Berarti tidak mungkin mengutuk Yesus kan? Berarti tidak ada yang dikutuk. Nah, berarti Yesus tidak dikutuk kan? Loh, kan dia firman-Nya, masa mengutuk firman-Nya sendiri? Alhamdulillah. Berarti yang Berarti dikutuk. bukan Yesus anak Maria yang digantung, yang terkutuk bukan Yesus anak Maria. Itu sibilisis yang terkutuk. Maju, Baca Yohanes Tahu aja nggak kan. terima. maju hari gini. Kan sudah jelas Tuhan itu telah Lucunya. beruji. Bagaimana mungkin belum mengutuk firman-Nya sendiri? Yang kita ketawa itu ketawamu, kita ketawain bang. Saya ketawai dia karena dia ketawai dirinya sendiri, lucu. Menertawakan dirinya sendiri. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah gini bang, yang mengutuk Berarti itu kau kan, sadar bahwa tidak mungkin dia mengutuk utusannya Yesus yang dikasihi. Berarti yang terkutuk itu ya penggantinya apa namanya sama-sama palsu gitu loh yang terkutuk, berarti sibilisis. Astagfirullah. nah kita pikir logika Halo Bun, Assalamualaikum. Nah kan Tuhan itu tapi firman-Nya elok sendiri. Tuanya mungkin. kamu tuamu terkutuk kok ketawa gitu loh. Bro, tuamu Kurangi makan terkutuk, kenapa baterai. ketawa? Itu maksud saya. Neritik doho El Sadai. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa, bro? Kan nggak ada. Loh, Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Loh, kan itu artinya bang, diolok-olok. Wah, ayo manusia, kan manusia yang mengutuk. Loh, enggak diolok lo itu, Bukan baca Tuhan. Galatia 3 nomor 13 itu enggak diolok itu. Maksudnya gini bang, kan Kasihan ya. manusia yang mengutuk Tuhan itu karena apa? Karena manusia itu tak mengenal Tuhan. Nah, ini bang, bagaimana mungkin bang firman-Nya sendiri kan nih? Elohim mengutuk firman-Nya sendiri kan nggak mungkin. Oh, berarti Kerjaan Tuhan itu. dia membantu argumentasi saya nih. Iya, betul. Anda setuju? Bagaimana mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya sendiri? Itu enggak mungkin. Dengan kata lain, bukan anak Maria yang digantung itu, bukan. Makasih. Maksud saya nah gini, tidak terkutuk bang, contohnya gini kan. Nah, terkutuk itu artinya dia entah dari tidak bangkit lah, dari matilah, nggak bangkit itu nama terkutuk. Kalau kau diam dulu lah, aku mau promosi ya. Tolong ya teman-teman. Koten, sadai, diam dulu bang. Diam dulu. Nah. Tolong ya saudaraku ya, netizen. Follow-follow Bunda Mila ya. Belum minta di follow, tolong di follow ya. Yang belum follow, yang sudah follow jangan. Ntar unfollow lagi ya. Oke, tolong di follow Bunda Mila ya. Masya Allah, terima kasih. Lanjut. Elsade, sadarkan dirimu dulu. Minum air putih dulu. Ayo. Kan saya sudah sadar dari tadi. Malah ketawa El Sadai. Seriuslah dulu kau yang berdiskusi. Neritik doho. Lebih banyak saya tahu dari saya emosi. Lucu dia. Lucu. Oh disuruh dulu keriting. Apa disuruh keriting Bunda Nora? Keriting. Apa? Kritik itu gila. Oh, disuruh gila dulu. Aduh kasihan. Maksud saya nggak gini kan kita sudah sepakat. Nggak, kau bertanya aja. Kau bertanya kau. Kenapa Tuhan mau terkutuk? Ayo bertanya kau. Biarkan dia bunda, nggak apa-apa mempermalukan dirinya. Ikuti aja maunya. Nggak apa-apa. Maksud saya tadi kan nggak gini. Sadai coba simak baik-baik. Ya, Oke. di Galatia 3:13 dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib ini siapa? Dan siapa Oke. yang mengutuknya? Ya kan, Kan udah ada gini, kan tertulis. kalau yang mengutuk itu Tuhan atau manusia kan itu dulu kita bahas. Oke, ulangan 21 nomor 23, Bunda. Iya. Nah, kalau dikatakan mengutuk berarti yang biasa mengutuk adalah Tuhan mengutuk manusia kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Elohim itu mengutuk firman-Nya sendiri kan jelas dia bangkit dan naik ke surga. Nah, makanya gitu. baca di ulangan Bukan. 21, 23. Loh.
kan kita sekarang bicara. Enggak, baca dulu Sadai, jangan enggak baca dulu. Yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa ya? Yang digantung di kayu ini siapa? Coba bacalah dulu. Kan yang disalibkan itu Tuhan Yesus, tetapi yang mengutuk itu manusia. Karena Coba baca manusia, dulu. loh, maksud saya kan gini ya, kan yang mengutuk itu manusia, kan dia diolok-olok, dia dicaci, dia dimaki. Nah itu namanya ya kan bahwasanya dia dibilang terkutuk, tetapi pada dasarnya dia berasal dari Elohim itu sendiri. Nah, Kan saya bacakan aja Pantesan nih. dia Sadai. menuhankan manusia ya, otaknya gini, pantesan. Sadai, saya bacakan ya, nanti lanjut sama Bang Zuma ya. Saya bacakan. Oke. Ulangan 21-23. Catat. Jangan kau ingat tua aja kau. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi yang mengutuk itu adalah Elohim. Apakah mungkin Yesus dikutuk? Loh, kan itu kan begini, kan gini tuh kan Tuhan Yesus itu kan naik dan bangkit dan naik ke surga. Kalau dia terkutuk, dia itu dari bangkit, tidak naik, tidak bangkit, itu namanya terkutuk. Kan gitu. Nah, sementara Tuhan Yesus naik dan bangkit ke surga. Nah, memang bahasanya yang mengutuk itulah manusia, dia dicaci, dia dimaki, dan dia dihina, dan dia diolok-olok. Kan gitu. Gitu. Si Paulus itu yang menulis. Yang kau rasulkan itu yang menulis. Itu Galatia itu tulisan si Paulus itu suratnya itu. Lari Si lagi. Paulus. Lah si Paulus punya tulisan itu. Loh, mau Paulus yang buat dia sih. Paulus yang buat tulisan itu dan dia mengutip tuh perjanjian lama. Kau ini kenapa kau ini? Aduh. maksud saya nah gini ya. Andai kau di dekatku. Penyaliban Tuhan Yesus pun sudah ada di kitab Daud. Kan gitu. Nah, bahwasanya itu harus tergenapi semua. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin yang punya firman mengutuk firman sendiri? Kan nggak mungkin. Nah, gitu. Ya berarti kau sehat. Berarti yang disalib itu ya bukan Yesus anak Maria, tapi yang terkutuk, yang kau tuhankan itu, yang menemui si Paulus. Loh, Yang dia maksud kira saya, cahaya. kalau Itu. keyakinan kalian ya terserah Anda, tetapi Itu di Bibelmu, itu di Bibelmu, kau baca itu Bibelmu. ya, tetapi Terkutuk kata si Paulus. alamak. Akang, ada Ustadz Wafi Akang di bawah. Nah, Ya, saya turun aja. Izin. kan gitu. Mana? Semua guruku. Bahwasanya kan gitu. Diam dulu ya, Kita Sadai. harus tetap. Kalau Ustadz Wafi ada di bawah, saya izin turun aja biar bisa naik Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mana? aja yang turun, Bunda. Halo? Ini Ali Sadai tanya kenapa lo bro? Sadai. 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 Bro, Apa? berapa harganya tua 1 liter di sana? Tuak. Hmm. Kalau 20.000 satu teko di sini. Berapa? Dia hafal. 20.000. Yes. Kalau ukuran ban depan berapa ya ukurannya? Yang bagus. Ukuran ban depan ukuran 17 ya. Ada ukuran 17 sini. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Yang wajar kuduk. Enggak ada. Itu kan kalau ban depan lancar, harga tua lancar. Bible nggak ngerti. Itu aja udah. Bagaimana Bang Mas? Nah gini ya. Kalau kita Satu Korintus 14:10 ya. kita tahu kan Tuhan Yesus karena tidak naik ke surga, Kristus. berarti Kristus palsu. yang itulah manusia. Kan gitu. Kalau Tuhan yang mengutuk tidak bangkit dia dari bangkai, itu yang namanya terkutuk. Kan gitu. Sian ya. Nah gitu artinya. Bang. Apa Itu lihat? udah masih sering beli ya tua ya? Jarang, udah masih. Bisa beli? Lintas kok Kristen kita sapa daeng. Lintas Kristen Muslim. nih? Kok ada tua-tua? Ya. Kok Kristen Bang? Itu profilnya kan udah jelas gereja itu. Kristen lah. Mana gerejamu? Kau kah? Oh, oke. Nggak pandai baca? Ya, kenapa sih kau marah-marah, Bang? Bukan gitu, itu udah jelas ada bacanya Kristen, gereja kok ditanya lagi. Nggak ada aja itu. Di mana gereja?
Gereja nggak apa-apa Bunda, ikuti aja. Gereja itu tempat apa Bang kalau gereja Bang? Tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang mana? Orang Kristen ya Bang ya? Iyalah, nggak mungkin pula orang Muslim. Ada aja lah. Kalau Yesus waktu hidup tempat ibadahnya apa Bang? Hah? Pas Yesus waktu hidup dia beribadah di mana? Di gereja lah tempat ibadahnya. Di mana lagi? Oh, jadi Yesus pernah masuk gereja? Ya, Gereja apa namanya Bang? kau baca aja di Alkitab itu, biar paham. Kamu kan Gereja lebih paham Katolik apa? Alkitab. Gereja Katolik atau Protestan Bang? Gerejanya Yesus. Tempat ibadah, nggak dibilang gimana mau gereja Katolik, Kristen itu di situ nggak dijelaskan gereja apa, dijelas tempat ibadah. Di hari Minggu apa hari Sabtu Bang? Yesus. Mau tanya kok pertanyaan kayak pertanyaan wartawan nih, kawan. Dia kan pengen tahu Bang. Ya satu-satu gantian lah, diskusi itu gantian bertanya, jangan kamu aja yang bertanya. Ya cuma nanya hari doang, Sabtu apa Minggu? Oke, saya jawab. Dulunya Tuhan itu bekerja di hari sampai hari ke-6, hari Saya nggak nanya ke-7, ibadah. Tuhan. Yesus Ya, itu ibadah. ibadah hari Hari apa? Sabat, hari Sabat itu hari Sabtu. Oh Sabtu. Kalau Anda hari apa Bro? Kau tengok di kalender hari apa? Hari Minggu kan? Ya, kok beda? Makanya pelajari baik-baik. Ya gimana Bang? Gimana bacanya? Pagan itu minggu. Ini kan Pagan Indonesia minggu. kan? Bukan di luar negeri kan? Gimana ceritanya beda? Kok bisa? Teleponan ya Kita ini Bunda. sekarang kan di Indonesia, jatuhnya kan jadi hari Minggu. Oh, siapa yang rubah itu Bang? Siapa yang rubah? Ya kan Sabtu berubah ya jadi Minggu Bang. Kok bisa berubah? Jatuhnya ke Indonesia kan hari Minggu. Yesus waktu masuk ibadah itu kan Yesus menyembah siapa? Sekarang saya yang bertanya, coba kamu terus bertanya. Enggak apa-apa, selesaiin dulu ini bentar Kamu doang. pertanyaanmu dari tadi udah saya hitung udah lebih dari 5. Aku satu aja. Enggak, baru dikit-dikit kok Bang. Sederhana baru standar. Gantian dulu. Yang pertanyaan saya gampang aja, nggak usah repot-repot. Iya silakan Bang. Emang bisa bertanya ya? Ustaz Wafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Ini pasien saya tadi ini. Saya dilaporkan tadi sama Oten ini. Oh ya udah, hadapi dulu Ustaz. Hadapi dulu itu. Enggak. Aja tadi hampir rungkat loh punya saya. Sudah ada peringatan, makanya saya matikan langsung. Lanjut dulu. Udah. Mau nanya apa Bang? Oke. Yang kalian bahas-bahas di Alkitab, kalian kan Muslim kan? Ya. Jadi kalian setiap bahas-bahas itu kenapa bahas Alkitab terus? Kenapa? Karena ada di sana istilah Al-Quran lu pakai, lu curi, lu salah gunakan. Bukan itu pertanyaan saya. Ya itu jawaban saya. Kalian ibadah kenapa bahas Alkitab? Karena saya mau meluruskan istilah Islam yang kau curi. Bukan Alkitab, Biblos. Biblos. Gitu. Berlawanan sama si Wapi ini. Udah dibilang Alkitab, bacaan Alkitab, biblos. Ya, jadi jawabannya begitu ya Bang ya. Saya luruskan ya istilah Islam, istilah Al-Quran yang kau curi Bang. Gitu. Dari mana dasarnya dicuri? Yang pertama itu Alkitab atau apa? Ayat Al-Quran kalian? Siapa mana yang dulu? Yang pertama itu Al-Quran dulu, baru Bible. Oh, ya. Ya. Gimana? Oke. Ya itu jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalian setiap dia berdakwah kalian bahas Alkitab? Kenapa? Saya udah dijawab. Bible itu mencuri istilah Al-Quran, disalahgunakan, makanya diluruskan. Oke. Jadi gara-gara itu kalian bahas terus Alkitab gitu? Iya gara-gara itu supaya Anda sadar bahwa Anda mencuri. Sadar. Kalian kok bagaimana? Kalian kok banyak kan di masjid kalian? Kami kan ada di situ. Lu nanya gue kena kepala lu ya. Gimana sih lo? Udah saya jawab ya. Kalian kan bahasnya di masjid. Emang ada orang Muslim, orang Kristen di masjid kalian? Ini kan dibahas di sini. Anda mencuri tapi Anda nggak ngaku gitu. Bukan saya bilang di sini. Di tempat-tempat yang lain kalian ibadah, kalian bahas Alkitab kenapa? Kayak di YouTube pun ada. Saya nanti tanggal 1 Juni Tablik Akbar saya akan membahas Bible. Iya Di benar ya. semua masjid-masjid saya akan gerakkan semua umat Islam untuk belajar Bible. Agar mereka tahu ternyata Bible itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Ya saya harus jawab karena saya ada di room ini. Kenapa kamu bahas Alkitab asal ceramah bahas Alkitab kenapa? Oh, harus. Ya kenapa? Jawabannya karena Bible itu lebih berbahaya daripada narkoba buat anak-anak Islam. Paham? Kan kamu bertanya. Kenapa Kalau kamu bahaya bertanya? Dinda, itu sudah dicabut oleh pemerintah Alkitab itu tidak bisa berluaskan. Gimana Itu sih, sangat bahaya bagi akidah kami itu, Bible. Bayangkan kalau sampai ada anak-anak kami murtad, mereka akan menyembah Kristus palsu.
Kami nggak mau. Kami nggak mau. Coba isinnya Bibelmu itu di negara ini untuk diajarkan ke orang Islam. Diizinkan tidak? Jangan di-mute dulu. Diizinkan tidak? Diizinkan tidak negara ini kalau misalnya Bibelmu itu diperuntukkan untuk umat-umat Islam? Diizinkan tidak kira-kira? Nggak ada hubungannya sama orang Islam. Nenekmu kiper. Itu hanya untuk Kristen. Nenekmu kiper. Ya. Apa dengar? Kamu jangan sopan. Apa tujuannya Bibelmu menggunakan istilah Al-Quran? Kalau itu bukan untuk umat Islam. Tanya dulu kau. Apa tujuannya Bibelmu menggunakan kata Alkitab? Coba, kutanya dulu kau. Dulu santai-santai. Iya. Jawab. Apa tujuannya? Tujuannya? Dengar dulu. Kalau kau tidak mau di-mute, kau dengar dulu baru kau jawab. Oke? Apa tujuannya Bibelmu menggunakan nama Alkitab? Kutanya dulu kau. Ngomong. Ini di mulu gimana mau ngomong? Jawab. Apanya? Apa pertanyaannya? Apa tujuannya buku dari Yunani yang dibawa Belanda itu kau pakaikan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Sasaran tembaknya siapa? Nenekmu kiper yang sudah. Kalau begitu kau turun, kau cebok air 1 sendok, habis itu kau pakai sarung, kau tidur. Kau tidur sana, kau tidur. Kau pergi tidur sama kandang babi sana, di kandang babi kau tidur sana. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku Gus Wafi. Nah, tadi saya bilang begini, Bang. Silakan Dinda, silakan. Tadi saya mengatakan begini. Tadi kan Oten tuh banyak tuh yang bilang Zuma kalah debat Wafi gitu. Saya bilang begini, saudara-saudara Kristen yang tidak terlalu kasih, bahwa satu-satunya cara Anda harus bisa mengalahkan Islam dalam berdebat itu harus dengan cara licik. Dengan apa cara licik? Keren. Tidak akan bisa mengalahkan kita karena Anda akan mengalahkan kita. Misalnya harus naik ke room Anda dengan aturan yang Anda pakai yang sebenarnya aturan itu tidak ada objektivitas sama sekali, nggak objek sama sekali. Iya betul. Insof kalau dalam bahasa Arab itu udah objektif aturannya. Baru Anda bisa mengalahkan Islam itu dengan aturan Anda itu dan harus naik di room Anda. Tapi selama Anda itu berdiskusi dengan cara adil, dengan cara seimbang, maka selamanya mustahil Anda bisa mengalahkan Al-Quran. Saya begitu, Bang. Gimana? Setuju, Bang? Banget, setuju banget. Masya Allah. Tepuk tangan, teman-teman sekalian. Betul itu. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, teman-teman. Ya, halo, Paman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Iya. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak. Makanya yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah inilah kan tidak mungkin. Kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan orang itu Kristen, waktu bersamaan waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin. Mustahil. Anda mengatakan di dalam ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Boleh jawab. Nah, silakan. Okay. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, jadi yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa.
Jadi yang dosanya disalib itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. Jadi yang disalib Ya. tadi kan itu sudah. Jadi yang betul. Jadi yang salib Ya siapa? makanya ini yang disalib, yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan terus yang Yesus disalib itu siapa? tidak berbuat. Iya, yang Sabar disalib dulu siapa? dong. Sabar Yang disalib dulu. siapa? Yang disalib Sabar siapa? dulu. Yang Sabar disalib dulu lah. siapa? Yang disalib siapa? Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah, sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah tangkap Belum atau selesai. Kamu baca dong di Matius Gimana? 26 Matius 26 ayat yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Di situ? Yesus ditangkap, dia berkata, saya bacakan ya. Ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar nih poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang bagus. mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Oke, Jadi bagus. itu sudah rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk Yesus disalibkan. Tapi Oke, apakah baik. dia terkutuk? Diam dulu. Tapi apakah Sekarang dia diam, terkutuk? kamu diam, Enggak. kamu diam, karena kamu Diam dulu, ongol. aku Kau belum diam, selesai kamu yang diam, bicara. kamu yang diam, kamu yang diam, karena kamu yang ongol. Saya Kamu belum diam. selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda Rahma, suaranya Bunda Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya kecilin Enggak. dikit dong. Iya, gini saudara ongol. Gini saudara ongol. Saudara ongol, dengarkan. Dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra, diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen D. Angkatan jahat. Sampai di sini paham D? D? Adik? D? Ade, inyang. Macet, macet. Zuma udah selesai belum caranya? Udah. Zuma, Ya. udah selesai belum bacanya? Udah, Dek. Oke. Udah. Jadi ini saya untuk meluruskan ya Ingat bahwa ya, Yesus permintaan saya tadi, Ingat. Dek, tunjukkan Oh ya, bentar. dalilnya di mana Tuhan memakai orang benar untuk mengutuk dan melepaskan kutuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana, Dek? Itu yang kutunggu, Dek. Bukan omon-omon. Silakan. Di mana itu, Dek, tertulis? Tuhan menggunakan orang benar dan menyelamatkan orang yang bersalah. Itu di mana, Dek, tertulis, Dek? Udah, ya. Ya. Jadi ini saya mau menjawab bahwa yang pertama, bukan Yesus tidak terkutuk karena dia tidak berbuat dosa. Yang disalib itu, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Iya, di mana Jadi, dalilnya, sabar. Dek? Bentar. Saya minta dalilnya, Dek. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Itu di mana, Dek? Jangan kau bawa konsep Kristus palsu, Dek, ke sini, Dek. Jangan, Dek. Jadi sepakat dulu nggak nih bahwa Yesus tidak terkutuk? Yes, sepakat dong. Ya, jadi jangan lagi ya buat tema Yesus terkutuk ya, karena Yesus tidak terkutuk. Iya, tapi ada yang dikutuk kan di atas pohon, di atas salib. Yesus itu
tidak terkutuk. Kau membantah dalilmu, Dek. Dengar Kau dulu. bantah dalilmu, Dek. Kau Dengar bantah dulu. dalil. Dengar, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Siapa yang menebus dengan jalan kutuk? Siapa, Dek? Adik. Halo Juma. Iya, Dek. Menjadi kutuk sama terkutuk itu berbeda. Oh, berbeda. Ya. Oh, berbeda. Iya. Kau baca lagi, Dek. Terkutuk, Sudah. menjadi kutuk Ya, itu oke. berbeda. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Dek? Terkutuk. Hehehe. Siapa yang terkutuk, Dek? Dia yang digantung di salib. Siapa yang digantung di salib, Dek? Hah? Siapa, Dek? Yesus atau bukan, Dek? Dek. Dek. Yang digantung di salib siapa, Dek? Orang-orang pelaku maksiat atau Yesus, Dek? Zuma. Iya, Dek. Zuma. Iya, Dek. Zuma, Mana, Dek? Iya, Dek. yang memberikan gelar terkutuk itu manusia. Kalau Allah hanya mengutuk manusia yang berbuat dosa. Adek, tadi Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, Dek. Terkutuklah dia yang makan suap, Dek. Siapa itu yang berkata begitu, Dek? Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan perbuatan, yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Itu kata siapa, Dek? Kata manusia, Dek. Oh, baru tahu saya, Dek. Gitu toh. Jadi sepakat dulu kita, Yesus itu tidak terkutuk, Dek. Yesus itu tidak sepadan melakukan dosa sepadan hukuman mati, Dek. Tapi Yudas memenuhi syarat untuk itu, Dek. Dia terkutuk, Dek, karena memenuhi syarat. Karena salib itu hukuman untuk siapa, Dek? Untuk orang terkutuk atau bukan, Dek? Halo Zuma. Halo, Dek. Kan tadi kita udah sepakat bahwa Yesus tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang terkutuk oleh Allah itu adalah yang berdosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, berarti yang disalib Yesus tidak siapa? Berarti yang disalib siapa, Dek? Pelaku dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Jawab. Yang disalib yang melakukan dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Ini kok di mute terus ya, jadi terpotong-potong di pembicaraanku nih. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Dua orang di sebelahnya itu pelaku dosa. Yesus. Pertanyaan saya, jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Pertanyaan yang sama, menurut Bang Juma Yesus berdosa nggak? Pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Yesus disalib, menurut Bang Juma Yesus berdosa atau enggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Sekarang saya bertanya balik. Ya sudah, kalau Yesus begitu, berdosa atau Dek, enggak? sekarang kamu ke gereja, Dek. Kau cari pendeta, tusuk pantatnya. Nggak berani cuma jawab itu. Gantian satu-satu dulu. Selesaiin dulu jemaah baru pindah. Iya. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Pelaku dosa. Pelaku dosa. Apa? Bukan pelaku dosa. Loh. Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang yang Kau bukan usah pelaku nanya dosa. dalil Juma. Kemarin kau di Kristus kau. Ya, saya ngaku Kristus anak Maria. Iya, jadi bakal tanya sini sosok jago. Saya ngaku Kristus anak Maria berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Pertanyaan saya, yang kau sembah itu anak Maria enggak? Kena kau kan? Aku ngaku berdasarkan Lukas 2:11, Yesus itu Kristus anak Maria. Aku ngaku dia anak manusia. Iya, pertanyaan saya. Ini asyik di mute aja nih. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Apakah kamu menyembah manusia? Mute terus. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Yang ku sembah manusia berbentuk Tuhan. Manusia berbentuk Tuhan. Nah. Ini kok gila ini. Gimana itu? Udah aku bilang, mustahil orang itu Kristen waktu bersamaan dia juga waras, itu mustahil. Rumu menang kau ini, Rumu. Tadi lu coba ulang lagi, Bro. Lanjut. Rumu ini menang kau menang. Coba kau ulang lagi yang kau sembah apa tadi? Diulang dulu, Bro. Kau yang ku sembah. Mau tunjukkan kamu. Emosi. Kau yang ku sembah, tunjukkan kamu. Kasihan ya. Boleh saya nambah ini? Ya kasihan lah, kalian yang kasihan bocil aja di Kasihan itu. Tuhanmu nggak jelas, Bang. Tapadol, Ustaz Wafi, tapadol.
Bilang Pak, anakku bocil. Iya, anakku bocil. Masa mau kusetubuhi bocil? Waduh. Silakan Ustaz Wafi. Kok mengarah kepada penghujatan ini. Pertanyaannya begini, teman-teman Kristen, itu sudah bagus loh. Pertanyaan dari Bang Zuma sudah bagus. Yang disalib itu orang yang bersalah atau tidak? Kenapa Bang Zuma itu bertanya seperti itu? Coba kalian perhatikan di dalam Bible, teman-teman ya. Di dalam Bible ada hukum Tuhan, ada hukum pemerintahan Romawi. Itu perlu dibedakan loh ya. Ada hukum Tuhan, ada hukum eksekusi versi Romawi. Nah, penyalipan itu adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum si pelanggar hukum. Terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Nah, Yesus yang katanya disalib oleh otoritas Romawi, bukan oleh otoritas Yahudi, fakta bahwa Yesus disalibkan itu bukan dirajam. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir tentang cerita penyaliban Yesus itu, hukum salib murni dari rancangan orang-orang Romawi. Lalu kita bandingkan dengan hukuman-hukuman Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak pernah kemudian ada aturan hukum yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara disalibnya orang yang benar. Gak ada itu. Itu gak ada. Kita baca, perhatikan baik-baik Bible, dari awal sampai akhir, Tuhan menghukum orang yang benar. Itu tidak ada. Yang ada, Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa ya orang yang soleh, yang benar. Itu ada. Sehingga ketika Yesus dinarasikan bahwa dia itu disalibkan sebagai orang yang benar, ini blunder. Ini namanya logical fallacy. Hukum dari Tuhan dari dulu sampai sekarang, yang salah dihukum, yang benar doanya dikabulkan. Makanya ketika Romawi memandang ada pemberontakan atau Yesus ini dianggap sebagai orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi di saat itu, sehingga hukum itu dilancarkan oleh Romawi. Jadi hukuman itu murni versi Romawi, bukan hukuman dari Tuhan. Hukuman konsep Romawi yang saat itu menjadi musuh Yesus dijadikan sebuah bahan ibadah oleh orang Kristen. Kan lucu. Sama seperti misalnya ada orang Islam menjadikan hukum iblis dijadikan dalil ibadah sholat Jumat misalnya. Ini lucu. Logical fallacy namanya. Nah, sehingga ketika Tuhan tidak pernah mempresentasikan hukuman semacam itu, orang benar dihukum, orang soleh dihinakan, maka selamanya Tuhan ini tidak akan pernah melakukan seperti itu. Tuhan tetap akan mengangkat derajat orang soleh. Maka Romawi yang memandang faktor Yesus ini sebagai pemberontak, sebagai orang yang berbahaya dalam kekaisaran atau kekuasaan Romawi di saat itu, maka mereka melancarkan penyalipan itu berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi. Jadi bukan hukuman Tuhan salib itu, murni hukuman rancangan otak dari Romawi yang selingkuh dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan dari dulu mengangkat derajat orang soleh dan menghinakan orang-orang yang bersalah. Begitu loh maksudnya. Lanjut Bang Zuma. Keren sekali, keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi cobalah ya teman-teman Kristen ini mikir, kenapa kok justru umat Islam yang senantiasa tampil sebagai pembela Yesus, sebagaimana nubuatan Yesus, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Kok kami yang memuliakan dia ya? Kenapa ya? Kok kenapa ya? Kami habiskan waktu, habiskan materi, habiskan pemikiran kami membela, memuliakan Yesus. Kok justru kalian kok mati-matian gitu loh? Mati-matian harus Yesus yang menderita, harus Yesus yang dikutuk, harus Yesus yang menanggung dosa. Padahal nubuatannya, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sampai kami jengkel loh, saking mempertahankan kemuliaan Yesus itu. Saking jengkelnya, kami kadang berbicara kasar. Turun ke gereja, colok pantat pendeta. Saking kesalnya gitu loh. Karena kalian itu nggak pernah mikir bahwa Yesus itu adalah manusia mulia berdasarkan Bible. Yang harus dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran memuliakan aku. Umat Islam 24 jam non-stop. Sejak ada TikTok, sejak ada sosial media, sejak ada perdialogan antar agama, umat Islam selalu tampil untuk memuliakan Yesus. Kok kalian masa sibuk aja? Yesus harus mati terkutuk. Kalian balut mulut kalian. Oh, Yesus itu nggak ada salah. Yesus itu nggak ada dosa. Yesus itu tak ada kutuk. Tetapi dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Kau kalau depan saya kulempar batu nisan kalian. Kok bisa jadi kayak gitu?
kamu yang melakukan dosa, orang lain yang harus nanggung. Itu pola mana itu? Di mana itu bisa Anda temukan dalilnya? Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersalah, orang yang dikutuk, yang harusnya mati, dengan menggunakan orang yang benar. Itu dalil dari mana, kucluk? Sedangkan di dalam Keluaran 23, nomor 7, dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar janganlah engkau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini polanya dibalik. Seakan-akan dalil itu pun harus mengikuti selera orang Kristen. Hamburkanlah dusta itu. Orang benar harus kau bunuh. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Yeay. Koplak. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah itu dalil. Rubah. 6 kesenangan dalam hati Tuhan. Bahkan 7 kebanggaan Tuhan. Yaitu kepada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang benar. Itpen. Kok kalian ini kenapa sih nggak mau sadar-sadar? Kalau dulu sebelum ajaran Islam itu datang wajar kalian masih kayak gitu. Tapi sekarang kan Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kaumnya Nabi Muhammad mengajarkan kalian kebenaran. Bagaimana cara memuliakan Yesus? Kok malah kalian bantah, kalian musuhin kami? Sedangkan orang Yahudi yang punya Talmud menceritakan Maria, menceritakan Yesus, kalian itu apa? Yesus direbus dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Kalian malah menjilat mereka. Kami umat Islam mensucikan oknum tersebut baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible kalian. Tapi kok yang bencinya kepada kami? Sehat enggak kalian itu? Waras enggak kalian itu? Enggak. Karena Halo hanya Zuma. orang. Diam dulu kau nyet. Turun. Halo Turun. Zuma. Monyet ini diturunkan, monyet ini turun. Kau di neraka aja dulu. Nanti setelah habis dari neraka baru dinaikkan lagi. Jadi saudara-saudara, kita sibuk memuliakan kemudian Yesus. Ada nggak di antara kita kemudian mengatakan, oh iya memang Yesus itu terkutuk, memang Yesus itu kemudian bla 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 bla. Saking putus asanya kita memperjuangkan nama baik Yesus dan mereka mati-matian harus Yesus, harus Yesus, harus Yesus. Menghantarkan kita harus membocorkan kemudian rahasia bahwa memang Yesus terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Tetapi Yesus palsu yang keluar dari kubur yang menggantikan Yesus asli. Itulah derita yang harus kalian tanggung. Begitu saudara-saudara Kristen yang masih belum terlalu parah penyakitnya ya. Dengarkan. Kami umat Islam siang malam memuliakan Yesus. Kalian siang malam menghinakan Yesus. Tapi sebenarnya yang kalian hinakan itu bukanlah anak Maria. Bukan. Yang kalian hinakan itu ya memang yang mau siap untuk dihinakan untuk kalian. Yang memang siap untuk menanggung dosa-dosa kalian. Nah, akhirnya kalian menyembah dia. Akhirnya sama-sama nanti. Makanya endingnya kalian diusir kan sama Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu Yesus mana tuh? Yesus mana tuh yang berkata kayak gitu kepada kalian? Yang keluar dari kubur? Nggak mungkin. Karena yang keluar dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti bukan Yesus itu. Yesus yang mengusir kalian adalah Yesus anak Maria yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan yang berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian ikuti selama ini. Bukan anak Maria. Sekira demikian. Silakan dilanjut. Adinda, Saya tambahin, Bang, ya. Gus Wapi, silakan. Jadi bagus ini ya. Pandangan Bang Zuma ini bagus karena begini. Efeknya itu jadi begini teman-teman. Hukuman Romawi yang notabene-nya musuh Yesus saat itu dijadikan sebuah akidah, dijadikan sebuah ibadah oleh orang-orang Kristen pecinta Yesus gitu loh. Kan lucu kan? Jadi hukuman Romawi, rancangan Romawi yang musuhnya Yesus saat itu dijadikan akidah, dijadikan keyakinan yang mantap, dijadikan ibadah oleh orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Yesus. Maka kita hadir untuk meluruskan hal itu. Kenapa kok Yesus disalib gitu loh? Ini pertanyaan besar kan? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa Yesus disalib? Yesus saat itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi, teman-teman. Yesus itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi. Nah, sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi pada saat itu. Karena ini dianggap ancaman, Yesus ketika dinarasikan raja orang Yahudi, ini adalah ancaman besar. Maka Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea,
melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum pada saat itu. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus, bayangkan, orang yang akan mengeksekusi Yesus tidak menemukan kesalahan Yesus. Ini Romawi, orang kafirnya di zaman itu, dianggap kafir lah ya di zaman itu, mencari kesalahan Yesus gak nemu dia, sampai bingung mau dihukum gimana Yesus ini. Kesalahannya gak ada, kok malah dikaitkan sama ini hukum Tuhan, kan tambah lucu. Manusia saja tidak ridho kalau ada orang gak bersalah dihukum. Kok malah sekarang dibalik, ada sebuah keyakinan Tuhan menghukum orang yang benar, kan tambah geblek. Nah, orang Romawi saja gak ridho, berarti Kristen ini kan lebih parah dari Pontius Pilatus pada saat itu. Pontius Pilatus saja gak tega ketika melihat Yesus, dicari kesalahannya gak ada, kok mau dihukum? Awalnya mikir seperti itu. Apalagi hukum Tuhan yang maha benar. Bagaimana kemudian Anda berpikir ada orang benar yang disalib, saudara? Itu tambah blunder, begitu. Nah, sehingga karena Yesus dianggap ancaman, ya, sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi saat itu, tekanan daripada pemimpin Yahudi, nah nih, pemimpin Yahudi menekan Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus, dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan, maka mereka, orang-orang Romawi, memutuskan untuk mengeksekusi Yesus. Dieksekusi akhirnya kan. Nah, jika Yesus dieksekusi oleh otoritas Romawi atas tuduhan politik, maka secara hukum kematiannya adalah orang yang dihukum atas rangkaian atau KUHP versi Romawi. Bukan versi Tuhan. Gak ada orang versi Tuhan ini, orang benar, orang soleh dihukum, gak ada. Berarti Yesus akan disalib dengan menggunakan KUHP versi Romawi saat itu. Nah, dalam konteks ini kita mulai timbul pertanyaan, teman-teman. Jika kematian Yesus adalah eksekusi politik oleh Romawi, bagaimana hal itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa untuk seluruh umat manusia? Gak ada kaitannya, gak nyambung ini saudara. Itu benar-benar dari Pilatus yang menghukum atas hasutan pemimpin orang Yahudi. Benar-benar pakai KUHP versi Romawi, versi musuhnya Yesus saat itu. Lalu dinarasikan sebuah akidah bahwa penebusan ini untuk seluruh umat. Ya nggak nyambung saudara. Makanya banyak pertentangan-pertentangan kemudian terjadi di dalam kalangan kekristenan sendiri bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Selama berabad-abad Kristen dan Katolik telah diajarkan bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah penebusan dosa. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, katanya. Memberikan jalan keselamatan, katanya. Tetapi apakah ini sebuah cerita dongeng atau sebenarnya? Itu perlu kita kaji. Apakah mungkin kita telah terjebak dengan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah? Apakah kita hanya mengikuti tradisi yang diturunkan tanpa benar-benar mengkaji kembali? Apakah semua ini sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan aturan Tuhan? Kalau kita jujur ini ya, kalau boleh kita jujur, Yesus mati di salib itu atas kehendak Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ini narasi yang kurang tepat sebenarnya. Atau apakah ini lebih berkaitan dengan hukum Romawi yang menindas orang-orang yang dianggap ancaman terhadap kekuasaan mereka? Ingat, di dalam kekuasaan Romawi pada zaman itu, bukan hanya Yesus yang dihukum seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian dihukum apa ya, dengan tidak bersalah mendapatkan hukuman karena dianggap ancaman kepada politik Romawi saat itu. Jadi Yesus adalah korban politik Romawi dan atas hasutan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan hanya Yesus. Orang-orang sebelum Yesus yang dianggap ancaman sebagai orang-orang yang memberontak akan mendirikan sebuah kepemimpinan. Kalau dalam masa sekarang misalnya ada orang mau bikin pesantren besar di daerah yang mayoritasnya Kristen, ya pasti dia akan dihajar habis-habisan. Nah, penyalipan adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan, teman-teman. Saya ulangi ya, ini sering dinarasikan oleh Bang Zuma ini ya. Penyalipan itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan. Digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Ingat ya, penyalipan itu sudah digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Jangan dikait-kaitkan dengan hukum Tuhan, nggak paham. Nggak ada itu. Ini bukanlah cara penebusan versi Tuhan, bukan. Yang katanya Tuhan itu maha kasih, maha damai, pembebasan dari Tuhan. Masa Tuhan menghukum orang benar dengan cara kejam, dengan dihinakan seperti itu? Kan nggak nyambung, geblek kan? Misal, saya kasih contoh di dalam Bible kalian, teman-teman ya. Doa Yesus itu didengar tapi tidak diselamatkan. Kan lucu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 nomor 7, yang berbicara tentang doa Yesus dengan penuh ratapan. Dan bagaimana doanya didengar oleh Allah atas kesalehan Yesus. Allah punya hukum, ya Allah itu punya hukum. Orang soleh ketika berdoa, maka doanya akan didengar dan akan dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Dia,
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, Allah sanggup menyelamatkannya dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesolehan Yesus, maka doanya didengarkan oleh Allah. 1, Allah bisa menyelamatkan Yesus dari maut. 2, Yesus adalah orang soleh yang pasti didengar doanya. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Tapi anehnya karena doktrin ini ya, meskipun doanya didengar, sudah dikatakan Allah itu bisa menyelamatkan, ternyata Tuhan tidak menyelamatkan dari salib, kan blunder. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Yesus yang tulus? Bukankah dia katanya dinarasikan sebagai orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling benar di saat itu? Jika Tuhan mengabulkan doa karena kesolehan Yesus, kenapa Yesus tetap harus mati? Katanya sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi kenapa kenyataannya tetap mati? Nah, seperti itulah antara hukum Tuhan dan doktrin yang menyimpang. Sekian Bang Zuma. Mantap. Masya Allah. Udah komplit banget ya Bang Andi ya. Iya. Tapi gini loh, izin pertanyaannya Ustaz. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ke muka bumi ini gitu membiarkan tentara Romawi mengeksekusinya, atau Tuhan menyelamatkan dia? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, terus siapa yang disalib terkutuk? Gitu Ustaz, silakan. Coba kita perhatikan lagi ya, kalimat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, jadi dia manusia nih, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. 1, hukum Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari maut. Kenapa diselamatkan Yesus ini? Karena kesolehannya ia telah didengarkan. Karena Yesus orang soleh, orang baik, orang jujur, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari maut. Nah, lalu siapa nanti yang akan disalib? Nah, itu yang akan menjadi kajian. Yang akan menjadi kajian. Berarti benarlah Al-Quran ketika mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Mereka berstatement bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh dia, padahal mereka tidak mengeksekusi dia, padahal mereka tidak menyalib dia. Kenapa? Karena sudah dikatakan Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut karena kesolehannya. Kenapa tiba-tiba di tiang salib dia menjadi terkutuk? Bukankah dia menjadi orang yang tersoleh saat itu seharusnya? Nah, kita harus berpikir keras. Apakah kematian Yesus di tiang salib benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa penyaliban sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam menurut hukum Romawi. Romawi itu saat itu karena menguasai bidang politik di zaman itu, ada beberapa macam hukuman. Dan hukuman yang paling kejam dari Romawi adalah hukuman salib. Untuk siapa? Untuk para pemberontak. Ternyata hukuman dari pihak musuh Yesus dijadikan bahan akidah keyakinan oleh pecinta Yesus. Kan lucu. Begitu Bang Andi, lanjut. Simpulannya Al-Quran itu ya Ustaz? Oh iya, sudah betul Quran itu, sudah betul. Apakah mungkin kematian Yesus yang disalib sebenarnya adalah hasil dari keputusan Tuhan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada narasi dari Tuhan bahwa hukum orang benar. Kalau kita baca yang biasanya disampaikan oleh Bang Zuma ya, Amsal 6. Di dalam Amsal 6 itu kan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan kan? Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ingat, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, saudara. Orang yang tidak bersalah kok ditumpahkan darahnya, itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin kemudian Tuhan blunder, tidak konsisten, orang yang terkenal soleh di zaman itu, yang terkenal baik di zaman itu, malah mati di tangan orang-orang Romawi. Musuh Tuhan. Kan semakin blunder. Gitu Bang Andi. Makasih Pak Ustaz. Bang Sony kan orang lagi, Bang Sony ntar dulu Bang ya. Kan orang lagi ngomong. Udah dari tadi pun. Apa salahnya Anda sabar dulu? Ya sekarang giliran Anda agamanya apa? Silakan. Iya. Aku mau menanggapi tentang Anda agamanya dulu apa? Oh, saya Kristen, Bang. Nah, gitu loh, sabar dong. Pakai etika, sopan santun kalau masuk rumah orang gitu. Iya. Oke, udah. Apa yang mau ditanggapi? Topik yang mana? Topik yang mana mau ditanggapi? Pernyataan Bang Juma tadi dengan Gus Wafi tadi. Ya, topiknya adalah yang disalib itu apakah orang bersalah atau tidak bersalah? Silakan. Oke. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Jadi buat Bang Juma, saya menanggapi tentang pernyataan Bang Juma tadi kan. Berarti dengan pernyataan Bang Juma ini berarti Bang Juma sudah mengikuti ajaran Kristen lah ya, mengikuti Yesus lah ya.
Terima kasih teman-teman. Masih mau kirain mau apa gitu. Pengikut Paulus begini dia, pengikut Paulus. Kan tadi kan dibilang Bang Juma, hanya mulai dari bukanya TikTok sampai ini ada perdebatan hanya orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Artinya kan Bang Juma sendiri sudah mengikut ajaran Kristus. Kan begitu kan? Udah giliran Bang Juma lagi dia. Gini, penipu, gini. Saya katakan, sejak adanya dialog lintas agama, kami umat Islam selalu membela Yesus, mensucikan nama Yesus dari pitnahan-pitnahan Kristen laknatullah. Itu yang saya katakan. Kami sibuk 24 jam membersihkan Yesus dari pitnahan Kristen laknatullah. Kami memuliakan beliau. Dari mana kalian membela Yesus? Contoh. Yesus orang mulia, Yesus orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya, Kalian dulu, memaksakan. Oke, saya tanya dulu. Kalau ingin nanggapi, saya tanya dulu nih. Salib itu hukuman untuk orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Jawab. Udah. Nanti habis ku jawab, aku lagi bertanya ya. Ya, silakan. Okay. Dari sisi kenegaraan pada saat itu, ya, orang yang bersalah itu adalah disalib. Pertanyaan saya bukan itu, Lul. Pertanyaan saya, salib itu hukuman bagi orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Salib. Yes, salib itu untuk orang yang bersalah di zaman itu. Udah. Penipu. Udah. Pertanyaan saya ulang. Aduh. Salib itu, kalau nggak sanggup hadapi saya, jangan bawa nama saya. Mencret kau buat. Iya, tunggu, lanjut. Salib itu diperuntukkan untuk orang yang diberkati Tuhan atau untuk orang yang dikutuk Tuhan? Jawab. Untuk orang yang terkutuk itu, bagi manusia yang terkutuk. Berarti udah. Yesus. Udah, sekarang saya lagi. Yesus apa yang menyebabkan dia dikutuk? Gantian lah Bang Juma, masa kau terus? Ya kan harus tuntas dulu, Cak Ayu. Yesus apa yang menyebabkan sampai dia harus dikutuk sama Tuhan? Oh, begitu. Artinya begini. Kenapa Yesus disalib, gitulah ceritanya kan? Kenapa Yesus disalib? Bukan begitu. Iyalah. Kenapa Yesus dikutuk? Kan kenapa Yesus berarti dia dikutuk. Dengar Yesus dikutuk? Dengarkan. Kenapa Yesus dikutuk lalu disalib? Kan begitu kan? Iya. Jadi dengar teman-teman Muslim di seluruh Nusantara ini, dengarkan. Yesus itu ditangkap, disalib dan sebagainya karena dia memang mengaku Tuhan. Orang tidak percaya. Itu sebabnya. Udah. Yesus ditangkap karena dia mengaku Tuhan. Kardoba. Udah. Masyarakat tidak Kamu percaya. diskusi yang lain. Kamu diskusi yang lain dan saya. Kamu kamu nggak cocok dan saya. Inilah. Bro, kau ditanya tadi Bang Juma, kenapa Yesus dikutuk di tiang salib? Apa salahnya dia gitu loh? Bro, kenapa Yesus kau katakan mati terkutuk? Apa kesalahannya Yesus itu? Iya, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalib? Kan begitu ceritanya. Kan itunya pertanyaan kalian dari dulu. Bukan itu pertanyaannya. Kamu ini kok nggak dengar pertanyaan? Kenapa? Pertanyaan Bang Juma kan kayak gitu. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa? Nggak ada tangkap. Banyuma ngomong. Kenapa Yesus mati terkutuk? Apa sebabnya? Iya, jangan dulu main. Ini kebiasaan kalian ini. Pertanyaan kalian kenapa Yesus jadi pertanyaannya harga ya, bentar. Iya, bentar, jangan di mute, mending ditendang aja. Orang longor kayak gini kok di mute, mending ditendang. Pertanyaan sederhana kemana-mana. Kenapa Yesus mati terkutuk? Kalau ditendang semua, macam mana kalian dapat kebenaran? Ya sekarang Anda deh Pak Lubis. Yesus itu mulia atau terkutuk Bang? Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu loh. Tuhan Yesus itu mulia. Mulia. Tuhan Yesus mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Di mana dalilnya Yesus terkutuk di kayu salib? Galatia 3 nomor 13. Dia kan menebus orang yang terkutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Orang yang terkutuk tidak bisa menebus yang terkutuk. Jangan kejebak, dengerin. Kita tadi sepakat. Yesus itu pelintir ayatnya. Dengarkan dulu. Yesus itu Anda mengatakan Yesus itu mulia. Tidak ada dalilnya terkutuk Yesus. Saya bacain kalau begitu. Coba baca. Iya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Bang, siapa nama orang
yang bergelar Kristus yang tergantung pada kayu salib? Siapa bang? Yesus menebus manusia dari kutuk. Nah, dengerin dulu pertanyaannya bang. Baca dulu ayatnya. Nih, abang. Baca dulu ayatnya semua. Dengerin dulu pertanyaannya. Supaya jangan gagal. Dengarkan ya pertanyaannya, habis ini Anda ngomong deh. Siapa orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa orang ini? Silakan. Yesuslah yang menebus manusia dari dosa kutuk. Jadi Yesus itu terkutuk atau mulia? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Yesus itu makanya mulia atau pelajari terkutuk? ayat itu semua secara keseluruhan. Coba kau baca, silakan baca. Nah, Yesus menebus manusia dari dosa kutuk. Dengan menjadi apa dia? Dengan menjadi apa dia? Menjadi kutuk bukan menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Ya, ada tertulis terkutuk. Ini kan kalian pamer botol gitu loh. Dengerin. Pamer kebotolan gitu loh. Dengerin, tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang ini, Bang? Orang yang berdosa bukan Kristus, orang yang berdosa. Kena pelanggaran. Ya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Makanya baca ayatnya secara saya ulang ya. Nih bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus tergantung di tiang salib? Baca dulu secara keseluruhan ayatnya, bro, supaya jangan gagal paham kamu, gitu loh. Selesai. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Semua mengingkari apa yang tertulis. Kena ludah kudus itu. Kenapa? Karena ada yang mulia, ada yang terkutuk. Ada dua Yesus, coy. Kau nggak bisa menyatukan keduanya. Ditanya apa, dia jawab tujuan. Ditanya siapa, dia jawab tujuan. Kagak nyambung. Galatia